Bab 717. Kabur, duar. Cahaya kilat memotong setengah langit. Setengah mendengar suara guntur ini, orang yang awalnya sudah tidur, langsung tiba-tiba terduduk dan melepaskan selimutnya. Lampu di kamar telah dipadamkan, tapi Mas bisa melihat sesosok orang yang turun dari kasur, lalu berjalan ke depan dalam keadaan gelap. Setelah sampai ke depan pintu, dia meraba-raba sejenak, akhirnya membuka pintu itu. Cahaya lampu di koridor segera menerangi ruangan yang gelap gulita itu, di saat bersamaan juga menerangi wajah Audrey Han yang sudah menghapus make up tapi masih terlihat menawan. Ketika dia baru melangkahkan kakinya keluar, langsung ada dua orang yang pria yang menghadangnya. Nona Han. Audrey Han sedikit terkejut melihat dua orang yang ada di hadapannya ini, bibirnya yang pucat sedikit bergerak. Kalian di luar sini tidak aman, CEO Han suruh kami untuk menjaga di sini untuk melindungi Anda. Melindungi dia. Audrey Han tidak tahan untuk menunjukkan senyum mengejek yang datar pada bibirnya. Kalian ingin melindungi aku atau mengawasi aku? Kata-kata ini membuat ekspresi wajah dua pria itu terlihat canggung. Mereka saling melihat satu sama lain. Salah satu pria yang memiliki keberanian lebih besar maju ke depan, berkata, Nona Han, CEO Han tentu saja ingin melindungi Anda, barulah dia menyuruh kami untuk menjaga di sini. Mengawasi juga melindungi. Mengawasi dia agar tidak keluar, sekarang sedang badai besar di luar sana, jika dia berlari keluar pada keadaan seperti ini, pasti akan melukai tubuhnya, tapi... Audrey Han menggigit bibir bawahnya sendiri, berkata dengan sinis, tidak peduli apa yang kalian lakukan, sekarang minggi kalian, aku ada urusan di luar sana. Dua pria tersebut. Maaf Nona Han, CEO Han sudah memberitahu kami, sebelum langit terang, Anda hanya boleh beristirahat di kamar dan tidak boleh keluar. Bagaimana kalau aku mati-matian ingin keluar? Nona Han, sekarang keadaan di luar sana sangat gelap dan juga sedang ada badai besar, kalaupun kamu keluar sekarang, kamu juga tidak bisa melihat jalan sama sekali. Apa yang dikatakan oleh pria itu langsung membuat hati Audrey Han kelam. Apakah sulit untuk keluar? Minggir. Audrey Han yang berdiri di sana tiba-tiba mendorong dua pria itu, lalu dia segera kabur ketika dua orang itu masih berada dalam keadaan tercengang. Nona Han. Mereka berdua sudah kembali sadar dan langsung mengejar Audrey Han. Nona Audrey, tolong jangan mempersulit kami, ini benar-benar perintah dari CEO Han, sekarang sedang turun hujan lebat di luar sana, jadi kamu akan kesulitan berjalan jika keluar sekarang. Bukan urusanmu, cepat lepaskan aku. Tangan Audrey sudah dipegang oleh mereka, sehingga dia tidak bisa maju ke depan lagi dan hal ini membuatnya sangat marah hingga dia menginjak kaki dua orang itu. Orang yang kakinya diinjak itu langsung berteriak kesakitan, tapi masih tidak berani melepaskan tangan Audrey Han, dia menariknya sambil berbicara kepada rekannya sendiri, cepat beritahu Tuan Han, katakan padanya kalau Nona Han sudah bangun. Orang itu menganggukkan kepala, dengan cepat menghilang dari sana. Audrey Han masih berusaha untuk melepaskan diri, cepat lepaskan aku, kakak aku suruh kalian untuk awasi aku, tapi dia tidak suruh kalian untuk main tangan, kan? Kamu sekarang untuk apa memegang tanganku? Apa kamu ingin bertindak kurang ajar? Pria itu. Jika memberikan 10 nyawa pun, dia tidak akan berani bertindak kurang ajar kepada Audrey. Audrey Han adalah adik kesayangannya Andre Han yang merupakan CEO Hans Corp, selain itu dia juga merupakan nyonya muda pada Yes Corp, meskipun pernikahan ini muncul sedikit kecelakaan. Tapi selama Golden Ye bisa ditemukan, kedudukannya tidak akan berubah sedikit pun. Melihat ekspresi wajahnya yang sedikit berubah, Audrey Han berkata lagi, kamu masih tidak mau melepaskan aku. Pria itu masih ragu. Kurang ajar. Audrey Han tidak menyangka kalau dia begitu kokoh, jadi Audrey pun langsung berteriak kurang ajar. Ternyata sekali orang itu mendengarnya dia langsung melepaskan tangan Audrey. Setelah mendapatkan kebebasan, Audrey Han langsung berbalik dan kabur dari sana.
Pria itu langsung meresponnya dan mengejar Audrey. Audrey langsung berlari dengan kencang. Ketika sampai ke depan lift, kebetulan pintu lift itu sudah tertutup setengah. Tanpa berpikir panjang pun dia langsung menerobos masuk ke dalam. Bruak. Setelah dia masuk ke dalam lift, pintu itu langsung tertutup. Pria yang mengejarnya itu menekan tombol lift dengan kesal, tapi semua ini sudah tidak ada gunanya lagi. Melihat lift itu sudah turun ke bawah, dia hanya bisa menunggu lift yang ada di samping dengan diam. Audrey Han menebak pria itu pasti akan mengejarnya dengan menuruni tangga, jadi sekali lift itu sampai di lantai 1, dia langsung berlari ke hall hotel tanpa ragu sama sekali. Dia pun langsung berlari menerobos badai hujan ini tanpa memperdulikan tatapan mata aneh dari orang lain. Rintikan hujan yang besar jatuh pada tubuhnya, sehingga membuatnya merasa sedikit kedinginan. Jelas-jelas baru masuk musim dingin, tapi rasanya seperti sudah berada di musim dingin yang sangat dingin. Tapi tidak peduli apa yang dirasakan olehnya, hal ini tetap saja tidak bisa menghalanginya untuk menerjang maju ke depan. Dia hanya ingin pergi ke pantai, menunggu dia pulang di sana. Setelah Audrey Han mendapatkan kabar ini, dia langsung segera bergegas ke sana. Tapi ketika dia turun, dia hanya melihat satu orang saja dan tidak melihat satu orangnya lagi. Mana orangnya? CEO Han, maaf, aku tidak bisa menahan Nona Audrey, dia sudah masuk ke lift. Ketika aku turun ke bawah mengejarnya, aku sudah tidak menemukannya. Siska Su juga bangun karena keributan ini. Ketika kemari rambutnya masih sedikit berantakan, tapi pakaiannya terlihat sangat rapi. Bagaimana? Di mana Nona Audrey? Pria itu mengulang kata-katanya lagi. Hal ini membuat tatapan mata Siska Su berubah. Lalu dia melihat ke arah Audrey Han, berkata, kalian berdua pergi periksa CCTV hotel. Lalu kalian berdua pergi tanya jejak keberadaan Nona Han, sisanya langsung pergi cari keluar. Jangan lupa bawa senter, di luar sana sangatlah gelap. Gerakan Siska Su sangat cepat. Setelah menyuruh orang untuk menyiapkan payung dan senter, mereka langsung keluar untuk mencari Audrey. Malam itu sangat gelap, hujan juga turun dengan deras. Ketika Audrey Han berlari ke samping jalan, dia melihat sebuah taksi, lalu dia segera mengulurkan tangan untuk menghentikannya. Tapi taksi itu tidak menghiraukannya dan langsung pergi dari sana. Dia pikir, mungkin penampilan dia sekarang terlihat sangat menyedihkan, jadi supir taksi itu takut kalau dirinya tidak bisa membayar biaya taksi. Atau mungkin karena seluruh tubuhnya berada dalam keadaan basah kuyup, supir itu takut dirinya akan membuat mobilnya menjadi basah. Namun dia tidak berkecil hati, dia tentu saja tahu tempat ini sangat jauh dengan tempat itu, dia tidak akan bisa pergi ke sana dengan jalan kaki, jadi dia ingin naik taksi. Tidak tahu setelah menunggu berapa lama, akhirnya ada sebuah mobil yang datang. Dia terus melambaikan tangan, berharap mobil itu akan berhenti. Kali ini mobil itu berhenti, lalu seorang pria parubaya yang ada dalam mobil itu melihat ke arahnya sekilas. Mau mencari tumpangan. Dia berbicara dengan menggunakan bahasa tempat itu, Audrey Han tidak mengerti, jadi dia hanya bisa menggunakan bahasa Inggris untuk beritahu tempat tujuan dirinya. Lalu dia bertanya kepada orang itu apakah bisa membawanya ke sana. Audrey awalnya mengira pria parubaya itu tidak akan mengerti, siapa sangka pria parubaya itu tiba-tiba tersenyum, dan berbicara dengannya menggunakan bahasa Inggris. Lalu dia menyuruh Audrey untuk masuk ke dalam mobil, jika tidak dia pasti akan membeku di luar sana. Audrey Han menganggukkan kepala dengan penuh syukur. Setelah naik ke dalam mobil, dia membuat mobil pria parubaya itu basah. Jadi Audrey langsung minta maaf kepadanya dan merasa tidak enakan. Pria parubaya itu langsung mengatakan tidak apa, dia bilang dirinya sedang melakukan hal baik, jadi besok dia tinggal urus saja mobilnya yang basah. Audrey Han memuji bahasa Inggrisnya sangat bagus, lalu pria itu memasang wajah yang bangga dan mengatakan kalau anaknya yang mengajarinya bahasa Inggris. Setelah itu, pria parubaya itu langsung meresponnya, bertanya kepadanya. Untuk apa kamu pergi ke sana?
Menurut sepengetahuanku, di sana bukanlah tempat yang baik. Bersambung.